Bisa diceritain Mbak bagaimana pertama sekali bisa Mbaknya bisa jadi tenaga kerja yang kaburan di Taiwan ini? Ya, pertama saya kerja di inilah di rumah sakit, jaga akong stroke. Selain stroke dia juga kayak sedikit itu ya tertekan gitu kan. Dan dia tuh susah diatur gitu, kayak mau teratur, mau obat atau gimana. Nah terus karena dia susah cuma diatur, aku pun sudah minta bantuan dokter, tapi tetap nggak bisa. Nah setiap keluarganya datang, atau istri datang itu selalu marah sama saya. Itu hampir setiap hari marahin saya gitu. Disangkanya saya kurang baik menjaga pasien saya. Nah setelah itu saya bertemu teman, lalu saya curhat masalah saya dengan teman saya itu. Nah teman saya itu memberi saya jalan keluar supaya ikut agent dia. Awalnya saya juga tidak tahu kalau agent itu kaburan lah. Nah setelah belakangan, setelah saya keluar dari situ, saya baru tahu lah. Setelah saya ketemu sama orang itu, baru saya tahu kalau dia itu agent kaburan. Terus emangnya pertama ketika itu Mbaknya dibawa kemana waktu itu? Atau setelah dari Hilan itu dibawa kemana? Nggak tahu ya, soalnya setelah pindah dari taksi itu naik mobil agent langsung masuk garasi itu, aku pun nggak tahu alamat itu di mana. Terus rumahnya juga ya nggak terlalu kayak di perkampungan gitu ya, kayak di perkampungan. Setelah masuk rumah agent itu ya ada sekitar 5 orang di rumah situ, di rumah agent itu. Terus terakhir setelah itu Mbaknya ditempatkan di mana sama agensi kaburan itu? Ya, sebelumnya saya sempat istirahat lah 2 minggu di rumah agent itu ya. Nah, Agen kaburan ya? Agen kaburan ya. Nah setelah itu saya ditempatkan di Kosyong tempatnya, jaga abang juga selama 1 tahun 6 bulan. Terus akhirnya? Nah akhirnya ya 3 bulan yang lalu lah. Sekitar 3 bulan yang lalu tuh saya sudah ingin pulang. Namun majikan saya memberi alasan yang banyak alasan kalian tidak boleh pulang untuk saat itu lah. Nah terakhir bulan ini sekitar tanggal 20 yang lalu saya pun izin lagi kita pulang, tapi tetap nggak boleh. Nah akhirnya ada teman ngasih nomor kontak untuk menghubungi imigrasi. Nah setelah itu saya pun mencoba cari bantuan menghubungi pegawai imigrasi itu. Lalu akhirnya bagaimana sampai akhirnya imigrasi bisa menyelamatkan? Iya, sampai akhirnya karena saya sudah bilang baik-baik ya sama majikan, tapi dia tidak mau, karena dia bilang akan mengembalikan saya ke agen kaburan itu. Nah, secara terpaksa saya pun menghubungi pegawai imigrasi untuk menjemput saya. Tepatnya tanggal 26 itu pihak imigrasi menjemput saya lah di Kosyong. Terus waktu itu bagaimana reaksi majikan ketika didatangi sama Ya pertama itu imigrasi? Saya turun ke bawah dulu, alasan saya minta uang ke majikan, alasan ingin membeli pulsa. Nah setelah turun di bawah, kami pun bertemu dengan pihak imigrasi untuk bicara-bicara. Nah setelah itu saya bawa ke atas lah, ke rumah majikan saya, pegawai imigrasi itu. Nah setelah sampai di rumah, saya hanya bilang kepada majikan ada tamu di luar mencari makannya. Nah lalu saya pun masuk. Nah lalu majikan pun menemui tamu itulah, pegawai imigrasi. Nah setelah itu majikan tanya kalian siapa itu. Lalu setelah majikan tahu kalau dia itu pegawai imigrasi, lalu majikan mencari saya di dalam. Dia pun marah. Dia pun memaksa saya untuk mengaku apakah kamu mengadu atau kamu memanggil pegawai imigrasi. Tapi saya tidak mengaku. Majikan pun sebetulnya sangat marah. Bahkan dia seperti ingin memukul saya. Namun dia hanya memukul meja. Ya gitu. Oke, Mbak. Jadi ini sekarang tinggal mengurus kepulangan Mbaknya ke Indonesia ya? Ya, sangat tinggal proses bagaimana. Oke Mbak, terima kasih ya. Semoga masalahnya cepat kelar ya Mbak ya. Amin.